Nabi Sulaiman merupakan salah satu nabi yang dianugerahi banyak keistimewaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai putra Nabi Daud, beliau tidak hanya dilimpahkan tahta kerajaan dan kekuasaan, tapi juga dikaruniai mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Meski demikian, Nabi Sulaiman tidak menghendaki kerajaan atau kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang atau memperlihatkan kesombongan serta menebarkan kerusakan. Mengutip buku Sulaiman, Raja Segala Makhluk yang ditulis oleh Humayun Hasan Yusuf, kekuasaan dan kerajaan yang Nabi Sulaiman miliki hanya bertujuan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kemakmuran bagi umat manusia di bawah naungannya. Kerajaan itu bukan untuk tujuan duniawi, melainkan sebagai sarana untuk memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatnya, dan menyeru untuk beribadah kepadanya. Itulah mengapa Nabi Sulaiman dianugerahi keistimewaan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketaatannya. Seperti 3 mukjizat Nabi Sulaiman berikut ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan khusus untuknya. 3 mukjizat Nabi Sulaiman. Dari banyaknya keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman inilah 3 mukjizat Nabi Sulaiman yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirangkum dari Qasas Al-Anbiya Ibnu Katsir. 1. Menguasai bahasa hewan. Salah satu dari 3 mukjizat Nabi Sulaiman adalah kemampuannya dalam memahami bahasa hewan. Mukjizat ini diabadikan dalam sebuah kisah ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati lembah semut. Dalam perjalanan tersebut, seekor semut bernama Jarsa dari kabilah Bani Syaisyaban memberikan peringatan kepada pasukannya agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 18. Artinya, hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Sulaiman sedang memimpin parade militer dengan menunggangi kendaraan yang diikuti oleh pasukan berkuda. Kemampuan Nabi Sulaiman dalam memahami bahasa semut ini merupakan bukti nyata mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya secara khusus. Menariknya, Nabi Sulaiman tidak hanya sekadar memahami bahasa hewan, tetapi juga dapat menangkap makna dari percakapan semut tersebut. Beliau tersenyum gembira melihat hal ini sebagai wujud syukur atas ilmu istimewa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya. 2. Ditundukkannya angin sebagai kendaraan. Mukjizat selanjutnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuan menundukkan angin sebagai kendaraannya. Mukjizat ini diberikan setelah beliau meninggalkan kuda-kudanya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sarana transportasi yang jauh lebih cepat, lebih kuat, lebih besar, dan tidak menguras tenaga dalam penggunaannya. Mukjizat Nabi Sulaiman ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah As-Sad ayat 36. Artinya, maka kami menundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang ia kehendaki.
Disebutkan pula bahwa Nabi Sulaiman memiliki hamparan yang terbuat dari papan untuk menyimpan apapun yang diperlukan, mulai dari rumah, istana, tenda, perabotan, kuda, unta, alat-alat berat, pasukan dari golongan manusia dan jin, hewan, dan juga burung. Ketika Nabi Sulaiman hendak bepergian, rekreasi, atau menghadapi perang melawan raja maupun musuh di negeri manapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau membawa semua itu di atas hamparan papan lebar tersebut. Lalu beliau memerintahkan angin untuk membawanya terbang, dan angin pun dengan cepat menyelinap ke bawah papan dan mengangkatnya ke udara. Setelah berada di atas langit, Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk terbang membawanya dengan cepat, lalu meletakkannya di tempat manapun seperti yang ia kehendaki. Seperti ketika Nabi Sulaiman pergi pada pagi hari dari Baitul Maqdis, angin tersebut membawanya terbang hingga ke Istaha. Jarak yang jika ditempuh melalui perjalanan darat akan memakan waktu 1 bulan. 3. Ditundukkannya bangsa jin untuk bekerja. Mukjizat terakhir dari 3 mukjizat Nabi Sulaiman adalah kemampuan menundukkan dan memerintah bangsa jin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa jin diperintahkan untuk bekerja di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman dengan tanpa lelah, dan mereka tidak menyimpang dari ketaatan. Jika di antara mereka menyimpang dari perintahnya, ia akan disiksa dan dihukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Saba ayat Desember 13. Artinya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, yaitu tempat-tempat yang baik dan bagian-bagian depan majelis, patung-patung, yaitu gambar-gambar di dinding.